Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kita ngebahas siapa yang memanfaatkan keuanganmu dan menghancurkan rumah tanggamu. Ini request dari teman-teman ya, ada dari salah satu teman-teman yang memang request subscriber saya. Dan ini mungkin tidak resonate untuk semua orang karena energinya juga terbolak-balik, dan semoga ini menjadi manfaat ya buat teman-teman. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Ini ada 3 pilihan kartu. Ini pel 1, ya, pel 1. Ini kita ganti ya karena ada yang request ganti. Ini pel 2 teman-teman, kutek. Ini pel 3 ya teman-teman ya. Silahkan teman-teman pilih ya. Di sini ada 3 pilihan kartu. Ini pel 1, pel 2, dan pel 3 ya. Dan kalau misalnya teman-teman ada yang mau konsultasi, semua aturan ada di kotak deskripsi ya teman-teman, silahkan pilih. Ini pel 1 ya teman-teman. Untuk yang memilih pel 1, siapa yang memanfaatkan keuanganmu dan menghancurkan rumah tanggamu ya, seperti itu. Di sini seperti yang memanfaatkan keuanganmu ini saudara kamu, saudara, bisa kakak, adik, bisa sepupu ya, seperti itu. Ini saudara yang memanfaatkan keuanganmu untuk kebutuhan dia sendiri dengan alasan ini dan itu ya, seperti itu. Padahal sebenarnya untuk kebutuhan dia sendiri, dan dia juga nggak peduli kalian mendapatkannya dari mana. Yang penting kebutuhan dia dan apapun yang dia inginkan terpenuhi, bisa untuk nikahan atau untuk kebutuhan dia sehari-hari ataupun untuk menutupi utang atau apapun itu ya. Ini saudara lebih purenya. Dan yang menghancurkan rumah tanggamu ini orang yang dekat ya, yang kalian memang tidak menduga sama sekali. Orang ini hatinya tidak baik. Orang ini tidak suka melihat kalian maju. Orang ini tidak suka melihat kalian hidupnya makmur, baik-baik saja. Dan orang ini selalu ingin melihat kalian itu hidupnya berantakan. Ini bisa saudara sepupu atau saudara kandung, ada yang seperti itu. Tapi ini lebih ke saudara sepupu ya, lebih kuatnya. Ada saudara kandung mungkin tapi sedikit, dan mungkin bisa dibilang saudara kerabat, ada kerabat bude, pak ade atau apalah, pokoknya kerabat, tapi nggak terlalu jauh juga. Dan kalian nggak pernah menyangka bahwa dia memang tidak baik sama kalian, dan tante atau apapun itu, karena orang ini memang tidak menyukai keluarga kalian, terutama mungkin dari ibu ya. Dia ada banyak perselisihan paham dengan ibu kalian dan tidak
dan dia tidak ingin melihat kehidupan anak-anaknya itu, anak-anak ibu kalian itu bahagia, termasuk kalian ya. Dia ingin melihat keluarga kalian tuh hancur berantakan karena memang seperti ini ada perselisihan paham, dan ini berhubungan dengan harta warisan atau harta benda atau apapun itu ya. Perselisihan paham antar keluarga, perselisihan paham antar keluarga ya teman-teman, seperti itu. Jadi orang ini memang kurang baik niatnya, dan ini memakai hal-hal yang halus memang. Dan ini udah berlangsung lama, bisa setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, bahkan 7 tahun, 8 tahun, bahkan paling lama 10 tahun. Tetapi pada akhirnya kalian akan menemukan jodoh sejati kalian yang terbaik buat kalian di saat setelah mengalami beberapa hal yang memang sulit ya dalam kehidupan kalian, atau kehidupan kalian bersama suami itu yang tadinya terus berantem, berantakan, terus ada perselisihan, pada akhirnya rukun kembali dan benar-benar rukun. Ada yang seperti itu, beberapa versi ya teman-teman, silahkan sesuaikan, karena kalian harus sadar bagaimanapun mungkin itu hasil dari payah bagaimanapun mungkin ini belibet banget energinya ya. Bagaimanapun mungkin itu istilahnya perjalanan hidup teman-teman yang harus teman-teman jalani ya, baik atau buruknya, seperti itu teman-teman ya. Kalau masalah dianya akan mengalami apa, pasti itu akan mengalami apa, karena orang yang tidak baik itu pasti ada balasannya ya teman-teman. Ini energinya kabut, dan biarkan istilahnya perbuatan dia yang istilahnya menghukum dia sendiri, karena Tuhan itu tidak menghukum umatnya ya teman-teman. Umatnya mau salah mau benar terserah aja, pilihan mereka ya kan, tapi perbuatan dia sendiri yang akan menghukum dirinya sendiri, seperti itu teman-teman ya. Semoga ini dipahami apa yang saya sampaikan. Ini energinya kabut banget, saya kurang suka dengan energi seperti ini, karena biasanya energi ini energi yang banyak ada ilmu-ilmu yang kurang bagus ya. Ini teman-teman ya, untuk yang memilih PL2 silahkan PL2 teman-teman. Ini untuk yang memilih PL2 teman-teman ya. Siapa yang memanfaatkan keuanganmu dan menghancurkan rumah tanggamu? Ini PL2, seperti yang memanfaatkan keuanganmu itu adalah pasanganmu sendiri ya. Seperti itu, ini lebih kuat banget. Mungkin ada kalian yang pergi ke luar negeri, atau misalnya kerja di negara sendiri, negeri sendiri gitu, atau apapun itu. Tapi kalian benar-benar secara lahir dan batin dimanfaatkan oleh pasanganmu ya, mungkin oleh suamimu, istrimu, atau apapun itu. Dan tapi ini kuat juga tentang, ini berlaku untuk laki-laki dan perempuan teman-teman ya. Tetapi ini saya melihatnya kuat juga, istilahnya seorang wanita yang benar-benar diperas untuk menafkahi suaminya, kasarnya seperti itu. Tapi ini memang berlaku untuk laki-laki dan perempuan ya. Dan ini saya melihatnya sepertinya memang yang memanfaatkan keuanganmu ini pasanganmu, entah pasangan sebagai pacar atau yang udah bersuami istri ya, seperti itu. Dan dia memang orang yang malas, nggak mau bekerja keras dan inginnya hidupnya enak.
tetapi istrinya tidak ngerti tanggung jawab buat seorang laki-laki ya, buat kalian seorang laki-laki dan kalian yang nontonnya istri ya, sebagai seorang wanita. Dan orang ini memang orang yang ingin hidup mewah tapi nggak mau bekerja keras, dan istilahnya apapun kebutuhannya diberikan ke kamu untuk memenuhi semuanya. Ini bisa laki-laki ataupun perempuan ya teman-teman. Dan orang ini memang termasuk jodoh atau pasangan yang toksik, yang tidak memberikan kebahagiaan secara lahir batin kepada kalian, tetapi mungkin salah satu cobaan hidup kalian. Mungkin di sini ada yang sukses secara pekerjaan tapi dikasih teman hidup yang seperti itu, atau apapun itu, mungkin apakah nanggung karma atau apapun itu, kita nggak tahu ya teman-teman. Cuma yang memanfaatkan keuangan teman-teman ini adalah pasangan kalian ya. Dia ingin hidup enak, tidak mau bekerja, tidak mau kerja keras, tapi ingin hidupnya itu terpenuhi gitu ya, seperti itu. Dan orang ini memang orang yang ketika tidak dipenuhi dia akan nyakitin hati kalian dan akan ngomong begini begitu. Bahkan ketika kalian punya satu kelemahan yang dia tahu, dia akan memanfaatkan itu untuk mengintimidasi kalian ya, untuk mengintimidasi teman-teman untuk memenuhi segala kebutuhannya. Seperti itu ya teman-teman. Di sini bisa kelemahannya ini, kalau misalnya kalian udah berumah tangga, bisa sebagai anak atau apapun itu ya. Memang di sini ada yang memang udah nikah, tapi ada juga yang memang baru sebatas pacaran atau ya pacaran atau apalah, terserah kalian, saya nggak tahu ya. Dan yang menghancurkan rumah tangga kalian ini adalah kalau ini lebih ke diri kalian sendiri dan pasangan. Jadi perbuatan pasangan dan kerumetan hati kalian yang lama-lama akan menghancurkan kehidupan rumah tangga kalian. Jadi bukan dari orang luar ya teman-teman. Ini memang dari perbuatan pasangan kalian membuat kalian rumet terus, dan pada akhirnya lama-lama kalian merasa jenuh, merasa bosan, merasa jengkel, lama-lama meledak, dan mungkin bisa juga berakhir dengan perceraian, atau bisa juga keharmonisannya tidak pernah ada dalam rumah tangga seumur hidup. Ada yang seperti itu ya teman-teman. Ini singkat karena memang yang saya baca ini singkat teman-teman. Jadi cuma saya kalau baca energi-energi seperti ini sebenarnya kurang nyaman, karena energi-energi seperti ini biasanya kurang bagus ya. Ini untuk yang memilih L3, saya sengaja ganti pilihan kartunya karena biar nggak bosan ya, karena saya belum beli lagi yang lain, biar teman-teman lihatnya nggak bosan, dan juga saya juga nggak merasa bosan gitu maksudnya, karena saya belum beli lagi ya yang lain, yang seharusnya saya harusnya beli lagi, tapi saya takut keluar teman-teman ya. Mungkin bisa online, sebenarnya bisa online teman-teman, itu bukan alasan yang baik ya. Ini PL3 teman-teman ya. Siapa yang memanfaatkan keuanganmu dan menghancurkan rumah tanggamu ya kan. Ini yang PL3 ini sepertinya yang memanfaatkan keuanganmu ini orang yang katanya cinta, katanya sayang, katanya ingin serius, katanya ingin bersama kamu, tapi ternyata cintanya hilang, tetapi uangnya, istilahnya uang kalian kesedot karena kalian tertipu daya dengan kata-kata yang katanya cinta, katanya ingin serius, katanya ingin menikahi, atau katanya ingin terus bersama ya, seperti itu ya. Tipu daya cinta ini bisa laki-laki dan perempuan, dan pada akhirnya karena kalian merasa terpesona dengan pesonanya mereka, dan kalian tuh ketika dipinta uang untuk transfer, ayo dong sayang transfer ya, oke ya gitu, seperti itu kali ya. Jadi ketika dipinta oke, terlalu oke, dan lama-lama uang kalian habis, oke ya. Nah setelah itu, jadi ini ada yang memang udah berumah tangga, tapi ada yang
tidak berumah tangga, cuman mungkin begini, sepertinya ada kalian tuh punya temen atau punya pacar lewat sosmed atau misalnya secara langsung pacaran, tetapi pacar kalian itu selalu bilang, walaupun baru kenal di sosmed, aku cinta kamu, aku akan serius, aku gimana gitulah ya. Nah pada akhirnya kalian tuh terpesona, terpedaya, dan ketika dia aku kesusahan untuk bayar ini, nggak punya uang, ditransfer lah gitu. Ntar minta lagi ditransfer lah oleh teman-teman ya. Begitu juga kalau misalnya teman-teman punya pacar atau punya pasangan yang kerjanya tuh minta uang terus sama teman-teman ya, seperti itu ya. Jadi teman-teman, karena udah ada rasa perasaan yang padahal belum tentu itu yang terbaik buat teman-teman. Kenal juga kadang-kadang belum, ya kan? Belum tentu sebaik yang istilahnya ketika ketemu diperlakukan baik. Mungkin kalau udah ketemu mungkin bisa aja dia tidak mau. Ya seperti itu. Misalnya kalaupun mau, siapa tahu uang teman-teman habis, setelah habis nanti ditinggal pergi, kan bisa aja seperti itu. Karena saya lihat energinya seperti itu ya. Tapi teman-teman jangan marah ya teman-teman. Saya kan nggak lagi nyindir, lagi baca kartu ya. Dan ini yang menghancurkan rumah tangga teman-teman, yang bagi kalian yang udah berumah tangga, ini orang yang memang menghancurkan rumah tangga teman-teman itu kelakuan dari pasangan kalian sendiri. Ada yang berselingkuh, ada yang tidak mau menafkahi, ada yang tidak mau introspeksi diri dengan segala kesalahannya, kelakuannya. Mungkin yang tadinya keras, yang tadinya terus menyanyiakan terus, seperti itu. Ada juga teman-teman yang memang pasangannya ini tidak tanggung jawab. Mungkin kalau seorang istri juga tidak setia atau tidak merawat suami dengan baik, anak dengan baik. Kalau suami, mungkin suami yang memang tidak tanggung jawab, mungkin secara ekonomi, secara lahir batin, atau mungkin bisa berselingkuh, bisa seperti itu. Jadi yang mengakibatkan hancur rumah tangga kalian adalah pasangan kalian sendiri. Ini bisa laki-laki ataupun perempuan. Walaupun ini ada rojongan dari orang pihak ketiga, bisa dari keluarga. Mungkin misalnya contohnya kalian nggak punya anak, ya udahlah nikah lagi aja, mungkin seperti itu. Atau kalian mungkin istilahnya nggak punya pekerjaan, ya udahlah cerai aja daripada hidup susah, mungkin seperti itu ya. Tapi intinya memang ada dari pihak ketiga. Tetapi kalau memang pasangan kalian baik, pihak ketiga memang bisa nggak mungkin bisa mempengaruhi, ya kan teman-teman. Itu ya teman-teman, untuk yang memilih 3 pel ini memang saya juga ngerasanya kurang enak ya bacanya. Jadi energinya kayaknya kurang bagus untuk hal-hal seperti ini. Saya memang agak kurang suka ya. Saya sukanya yang untuk kerjaan, yang ending-endingnya ya, yang untuk menyemangati teman-teman, yaitu buat obat herbal suka. Kalau yang kayak gini saya kurang suka, karena orang-orang yang kayak gini tuh rentan dengan magic, rentan dengan hal-hal yang kurang positif energinya ya. Tapi ini request dari subscriber saya yang selalu muncul, selalu ada. Saya sangat menghargai teman-teman ya, makanya saya bikinkan readingan ini. Semoga melihat nanti ya, dan semoga ini menjadi arahan yang baik. Mungkin tidak resonate untuk semua orang karena ini general ya teman-teman. Kalau teman-teman suka dengan video saya, boleh di like, di subscribe, di komen, dan untuk mendukung channel aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.